Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan lanjutkan kita dalam kitab Tuhfatul Shobiyah, dan ini pertemuan terakhir. Habis ini kita tutup, pulang antum. Kita masuk pada mawadhi'ud dhammati, tempat-tempatnya dhammah ya. Jadi tanda rafa yang pertama dan itu tanda yang pokoknya adalah dhammah. Mana saja tempat-tempatnya dhammah? Apa saja yang dirafa'nya dengan dhammah? Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, qala فأما الضمة فتكون علامة للرفع في 4 مواضع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, فأما الضمة, maka adapun dhammah, fatakunu alamatan liraf'i, maka dia menjadi tanda untuk rafa', fi 4 mawadhi'a, pada 4 tempat. Perhatikan, dhammah menjadi tanda untuk rafa pada berapa tempat? 4 tempat. Apa aja? Nah, dihafal itu. Yang pertama al-ismil mufradi, isim mufrad. Jadi kalau menjumpai isim mufrad marfu, tanda rafa dhammah. Yang kedua wa jam'it taksiri, maka kalau menjumpai jamak taksir marfu, tanda rafa dhammah. Yang ketiga jam'il muannatsis salim, kalau menjumpai jamak muannats salim marfu, tanda rafanya dhammah. Yang keempat wal fi'lil mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, dan yang keempat adalah fi'il mudhari' yang lam yattasil, tidak bersambung, bi akhirih, dengan akhirnya, syai'un, sesuatu apapun. Jadi kalau menjumpai fi'il mudhari' akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun, tidak bersambung dengan alif, tidak bersambung dengan waw, tidak bersambung dengan ya, tidak bersambung dengan nun taukid, tidak bersambung dengan nun niswah. Siapa yang catat? Anda mau tahu? Ada yang catat gak tadi? Nggak ada yang catat ya? Wah, sangat menyedihkan ini. Dulu anak ketika belajar itu ada catatnya, ada catatannya. Tidak bersambung dengan suatu apapun. Apa aja yang dimaksud? Alif, waw, ya, nun taukid, dan nun niswah. Oke, maka dhammah dia menjadi tanda untuk rafa pada 4 tempat. Yang pertama isim mufrad, nanti dijelaskan dalam syarah apa itu definisi isim mufrad. Lebih luas lagi, lebih jami', lebih mani'. Kita di muhtarat isim mufrad apa? Cuman menunjukkan itu doang. Dan ternyata definisi cuman menunjukkan tunggal itu tuh nggak mencakup semua isim mufrad dan tidak mengeluarkan hal-hal yang bukan isim mufrad. Mau tahu contohnya? Lihat, kan tadi isim mufrad tanda rafanya apa? Dhammah. Kalau di muhtarat definisi isim mufrad apa? Menunjukkan tunggal, benar bukan? Oke. Abuka, bapakmu, mufrad gak itu? Satu gak? Tapi tanda rafanya dhammah bukan? Bukan. Berarti definisi mufrad menunjukkan jumlah 1 itu tidak mengumpulkan semua kategori mufrad dan mengeluarkan hal-hal yang bukan mufrad. Jadi definisinya belum mencakup. Buktinya ada hal-hal yang bukan mufrad tapi masih termasuk dalam kategori itu di definisinya. Contoh yang lain. Misal Mas Akbar nanti punya anak laki-laki namanya Muhammaduna. Itu dinamakan dengan mulhaq jamak mudzakkar salim. Anaknya 1 tapi namanya Muhammaduna. Menunjukkan 1 gak? 1 kan anaknya 1. Berarti menunjukkan jumlah 1, tapi tanda rafanya apa? Wow, dia di situ. Tanda rafanya apa? Wow. Berarti definisi mufrad yang menunjukkan jumlah 1 itu belum mencakup. Nanti di sini definisinya lebih mencakup. Bertahap. Nanti juga disebutkan definisi jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un, apa aja itu. Ya, jadi kalau menjumpai isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari yang tidak bersambung akhirnya dengan suatu apapun marfu, tanda rafa dhammah, ingat itu.
Kita baca sekarang syarahnya. Qala syarih hafizallahu taala, berkata pensyarah semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Qalilan. Ad-dhammatu hiyal alamatul asliyatu. Dhammah dia adalah tanda asli raf'i untuk rafa. Kama taqaddama sebagaimana yang telah berlalu. Ya, jadi rafa tanda aslinya dhammah. Dhammah adalah tanda asli untuk rafa. Walihada bada'a biha al-musannifu. Dan oleh karena ini penulis memulai dengannya. Karena dia adalah tanda asli. Lihat indah sekali nih. Para ulama indah sekali nih. Antum lihat tanda-tanda rafa ada 4 apa aja? Dhammah, waw, alif, nun. Itu juga nggak asal-asalan. Menempatkan setelah dhammah waw, menempatkan setelah alif, setelah waw alif, setelah alif nun, itu nggak asal-asalan, ikhwah. Ada ilmunya itu. Kan kalau kita pikir bisa aja dhammah alif nun baru waw, atau dhammah nun alif waw. Tapi kenapa setelah dhammah waw? Ada ilmunya itu. Mau tahu gak? Mau tahu gak? Kalau nggak mau tahu nanti aja di kitab yang lebih luas. Tapi itu nggak ada, antum harus baca syarah itu. Karena Anda udah pernah ceritain kan, antum kan? Anda waktu belajar itu, Anda buka syarah-syarah yang lain dari Jurumiyah. Karena Anda suka fawaid. Jadi kenapa setelah dhammah waw? Karena keterkaitan makharijul huruf. Dhammah. Gimana kalau mulut antum kalau dhammah? Setelah dekatnya apa? Wa. Kan? Zaidun. Wa. Kan dekat kan tuh? Kemudian kenapa setelah waw alif? Waw huruf illah, alif huruf illah. Maka dari itu pendekatannya karena huruf illah, sesama huruf illah. Oleh karena itu setelah waw alif, baru akhirnya nun. Nah itu maksudnya, ada ilmunya itu. Masya Allah. Makanya kalau bisa antum itu, misalnya sudah benar-benar paham, cobalah baca syuruh yang lain. Biar menambah fawaid kalau sudah benar-benar paham ya. Atau juga misalnya kurang paham, baca syuruh yang lain agar makin paham. Lanjut. Lihat ke halaman 49. Ad-dhammatu hiyal alamatul asliyatu. Dhammah dia adalah tanda asli untuk rafa sebagaimana telah berlalu. Walihada bada bihal musannifu, dan oleh karena ini penulis memulai dengannya. Karena dhammah adalah asli sehingga dimulai dengannya terlebih dahulu. Perhatikan fokus. Wa hiya takunu alamatan ala raf'il kalimati fi arba'ati mawadi'a. Wahiyah, hiya itu domir, kata ganti menggantikan apa? Dhammah, ahsan. Wahiyah, dan dia yaitu dhammah, takunu alamatan, menjadi tanda, ala raf'il kalimati, atas rafanya suatu kata, fi arba'ati mawadi'a, pada 4 tempat. Jadi dhammah menjadi tanda atas rafanya suatu kata pada 4 tempat. Tadi di matan udah isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fil mudhari. Sekarang dibahas satu persatu definisinya dan contoh-contohnya. Al-awwalu, yang pertama adalah al-ismul mufradu, kata tunggal. Kita di muhtarat baru belajar menunjukkan jumlah 1. Lihat di sini, wal muradu bihi huna. Lihat, wal muradu bihi huna, dan yang diinginkan dengannya, hi itu kembali ke isim mufrad. Yang diinginkan dengan isim mufrad di sini yaitu di babul i'rab. Lihat catatan kaki nomor 1. Ai babul i'rab. Yang diinginkan dengan isim mufrad di sini yaitu pada babul i'rab. Karena nanti, ingat, perhatikan, karena nanti di bab khobar ada istilah mufrad. Kita udah pernah bahas kan, kita pernah singgungkan ini di muhtarat. Di bab munada ada istilah mufrad. Benar gak? Kan ada nanti istilah mufrad, malaysa jumlatan wala syabihan bil jumlah, malaysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Mufrad juga namanya.
Oleh karena itu, wal muradu bihi huna, dan yang diinginkan dengan isim mufrad di sini adalah ma laisa mutsannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsati. Ini definisinya lebih mencakup lagi daripada apa yang telah kita pelajari sebelumnya di muhtarat. Mufrad di sini dia adalah ma laisa mutsannan, apa-apa yang bukan musanna, bukan menunjukkan dua. Wala majmu'an, dan bukan juga menunjukkan jamak. Wala mulhaqan bihima, dan bukan juga mengikuti dengan keduanya, yaitu bukan mengikuti musanna, bukan mengikuti jamak. Kita udah pernah belajar mulhaq bil musanna. Ingat gak? Ada isim musanna mulhaq, ada isim musanna hakiki. Ada jama mudzakkar salim mulhaq, ada jama mudzakkar jama mudzakkar salim hakiki, dan ada jama mudzakkar salim mulhaq di muhtarat. Jadi mufrad dia adalah apa-apa yang bukan musanna, bukan jama, bukan mulhaq dengan keduanya, wala minal asma'il khamsati, dan bukan juga termasuk asma'ul khamsah. Jadi definisi ini mencakup semua yang kategori mufrad dan mengeluarkan semua yang bukan kategori mufrad. Fa inna kullan min hadhihi la yuqalu lahu mufradun fi hadzal babi. Lihat. Fa inna kullan min hadhihi, maka sesungguhnya setiap dari ini musanna, jama, mulhaq bihima, asmaul khamsah, maka dari ini, itu yang dimaksud ini ya, musanna, mulhaq bihima, asmaul khamsah, la yuqalu lahu mufradun, tidak dikatakan baginya mufrad fi hadzal babi, pada bab ini. Musanna tidak dikatakan mufrad pada bab ini. Jama tidak dikatakan mufrad pada bab ini. Mulhaq bihima, mulhaq bil musanna, mulhaq bi jam'i tidak dikatakan mufrad pada bab ini. Kemudian asmaul khamsah tidak dikatakan mufrad pada bab ini. Berarti mana yang dikatakan mufrad pada bab ini? Misalnya apa? Masjidun. Mufrad bukan dia itu pada bab ini. Mufrad. Coba kita cek. Masjidun musanna bukan? Bukan. Malaysa mutsannan. Jama bukan dia? Bukan jama. Bukan jama mudzakkar salim, muannas salim, taksir. Dia mulhaq bil musanna gak? Tidak. Mulhaq bil jam'i gak? Tidak. Termasuk asmaul khamsah gak? Tidak. Maka masjidun isim mufrad pada bab ini. Contoh yang lain. Babun. Isim mufrad gak pada bab ini? Kita cek. Babun, dia musanna gak? Bukan. Jamak gak? Bukan. Mulhaq dengan keduanya gak? Bukan. Minal asmaul khamsah gak? Bukan. Maka dia isim mufrad. Karena isim mufrad di sini ada ma laisa mutsannan. Apa-apa yang bukan musanna, bukan jamak, bukan mulhaq bihima, bukan termasuk asmaul khamsah. Paham insyaallah? Berarti kalau misalnya menjumpai Zaidani, mufrad bukan dia pada bab ini? Bukan mufrad karena dia musanna. Nah, karena mufrad di sini bukan musanna dan Zaidani musanna. Zaiduna mufrad gak pada bab ini? Bukan, karena dia jamak. Karena pada bab ini mufrad adalah yang bukan jamak. Misal kayak tadi Mas Akbar punya anak namanya Zaiduna, anaknya satu tapi namanya Zaiduna. Atau anaknya satu dinamakan Zaidani, mufrad gak dia pada bab ini? Bukan. Karena dia mulhaq bil musanna, mulhaq bil jam'i. Abuka mufrad gak pada bab ini? Bukan, karena dia termasuk asmaul khamsah. Sedangkan pada bab ini wala minal asmail khamsah. Paham insyaallah? Paham ya? Jadi begitu cara mengeceknya. Antum ingin tentukan ini mufrad atau bukan? Kan dulu karena masih pemula, oh mufrad menunjukkan jumlah satu. Sekarang udah semakin hebat lagi antum. Naik lagi ke tingkat berikutnya. Oh misbahun, kita lihat misbahun mufrad bukan. Bukan hanya antum melihat oh menunjukkan jumlah satu, bukan itu lagi. Antum lihat lagi, dia musanna bukan, jama bukan, mulhaq bukan, asmaul khamsah bukan. Kalau dia bukan semuanya baru dia dikatakan mufrad pada bab ini. Itu di situ. Fa inna kullan min hadhihi la yuqalu lahu mufradun fi hadzal babi, maka sungguh setiap dari ini ya, sebagaimana tadi Anda jelaskan tidak dikatakan mufrad pada bab ini, yaitu setiap dari ini musanna, jama dan seterusnya bukan termasuk mufrad pada bab ini. Sawaun kana li mudzakkarin, sama saja untuk mudzakkar. Ja'a Zaidun, Zaidun di sini mufrad bukan pada bab ini. Mufrad dia dan dia mudzakkar karena dia bukan musanna, jama, mulhaq, minal asmaul khamsah bukan dia.
Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, qala Ibrahim, mufrad gak dia di sini? Mufrad, dan dia mudzakkar karena dia bukan malaysa mutsanan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asmaul khamsah. Aw li muannasin, atau untuk muannas. Jadi isim mufrad di sini mencakup mudzakkar dan muannas. Contohnya apa? Ja'at Fatimatu. Di sini dia mufrad bukan? Mufrad, dan dia muannas karena dia malaysa mutsanan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asmaul khamsah. Wa qawlu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa akhrajatil ardu athqalaha. Mana yang mufrad? Ardu, dan dia termasuk apa? Mudzakkar muannas? Muannas. Muannas dia. Dan dia mufrad pada bab ini karena dia ma laysa mutsannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Paham insyaallah? Jadi mufrad itu mencakup mudzakkar dan muannas. Paham sampai sini? Paham? Ana mau sampaikan lagi. Paham dulu gak? Paham gak sampai sini? Paham. Ana pernah katakan kan, ulama itu tidak sembarangan memberikan contoh lebih dari satu. Sawun kana li mudzakkarin. Contohnya ja'a Zaidun wa qaulu ta'ala qala Ibrahim. Kenapa diberikan 2 contoh? Ada yang tahu? Yang tahu pintar dia itu. Masa Ibrahim muannas, soal bahaya tuh. Astagfirullah, tuh itu Nabi itu. Hah? Ibrahim nggak mau benih dia. Dikit lagi tuh. Bukan. Ja'a Zaidun munsharif. Qala Ibrahimu ghairu munsharif. Mamnu minas sarfi. Jadi dia mencakup baik yang dhammahnya bertanwin munsharif atau dhammahnya yang tidak bertanwin mamnu minas sarfi. Lihat itu, Masya Allah. Itu pesan tersirat, hanya orang yang jeli dapat melihatnya. Kan sekarang kan pembahasan tentang dhammah. Jadi itu mencakup dhammahnya yang bertanwin munsharif ataupun dhammah yang tidak bertanwin mamnu minas sarf. Lihat lagi. Auli muannasin, atau untuk muannas. Contohnya juga 2. Ja'at Fatimatu wa qaulu ta'ala wa akhrajatil ardu athqalaha. Kenapa diberikan 2 contoh? Ada yang bisa jawab? Hah? Atau Nazif bisa jawab? Kalau mau jawab nggak apa. Ada yang bisa jawab gak? Yang bisa jawab itu pintar itu. Ja'at Fatimatu muannas hakiki wa akhrajatil ardu athqalaha. Al ardu muannas majazi. Masya Allah. Fakullun min Zaidun wa Ibrahimu wa Fatimatu wal ardu ismun mufradun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Kenapa? Ada yang nelpon? Alarm. Oke, perhatikan. Fakullun min Zaidun, maka setiap dari Zaid, Ibrahim, Fatimah, al-ardu, 4 contoh, dia adalah isim mufrad marfu dan tanda rafai dhammah yang nampak pada akhirnya. Seakan-akan penulis ingin menyampaikan Zaidun Ibrahimu, baik dhammahnya itu bertanwin munsharif ataupun dhammahnya mamnu minas sarfi, tidak bertanwin. Fatimah al ardu, baik muannasnya hakiki maupun muannasnya majazi, dia isim mufrad marfu dan tanda rafai dhammah zahira ala akhirih. Masya Allah. Berapa menit ini? 19 menit. 1 paragraf lagi biar menyelesaikan tentang isim mufrad. Fokus, semangat. Wa qad yakunu raf'uhu bi dhammatin muqaddaratin kama fi nahwi safaral fata wal qadi wa ghulami. Ada 3 contoh. Wa qad yakunu raf'uhu bi dhammatin muqaddaratin. Ini anak kenapa sampaikan hal-hal seperti itu biar antum semakin jeli lagi.
semakin dahsyat lagi penglihatan antum dalam memahami. Semakin tumbuh basirah. Nanti lama-lama terbiasa. Oh, ini diberikan 3 contoh maksudnya ini. Lihat aja. Sadar atau tidak sadar nanti antum merasakan hasilnya. Waqad yakunu raf'uhu bi dhammatin muqaddaratin, dan terkadang rafa'nya dengan dhamma yang disembunyikan. Tadi kan tentang dhamma zahirah, sekarang dhamma yang disembunyikan. Jadi memang dibahas itu, dikupas tuntas tentang dhamma. Tadi dhamma zahirah, ada yang bertanwin, ada yang tidak bertanwin. Ada yang muannasnya itu hakiki, ada yang majazi, ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Dhamma zahirah. Dibahas kumpas tuntas semua tentang dhamma. Waqad yakunu raf'uhu bi dhammatin muqaddaratin, dan terkadang rafa'nya dengan dhamma yang ditakdirkan, yang disembunyikan. Sebagaimana pada contoh safaral fata wal qadi wa ghulami. Telah berpergian al fata wal qadi wa ghulami, itu dhamma yang disembunyikan. Al fata dia disembunyikan karena apa? Di sini diberikan 3 contoh, karena yang pertama itu al-fata mana amin zuhuriha ta'adzur. Al-qadi mana amin zuhuriha thiqal. Gulami mana amin zuhuriha apa? Ishtighalul mahalli biharakatil munasabah. Oleh karena itu diberikan 3 contoh agar juga ingin mengabarkan bahwa dhamma yang disembunyikan itu mencakup baik disembunyikan karena ta'adzur, ataupun disembunyikan karena thiqal, ataupun disembunyikan karena munasabah. Waqad yakunu raf'uhu bi dhammatin muqaddaratin, dan terkadang rafai dengan dhamma yang disembunyikan. Sebagaimana pada contoh safarul fata, disembunyikan dia karena ta'adzur. Wal qadi, disembunyikan dia dhammanya karena thiqal. Wa ghulami, disembunyikan dia dhammanya karena munasabah. Wa nahwu hafizat Laila al-Qur'an. Wa qawluhu ta'ala qala Musa. Di sini tadi al-fata, qadi, ghulami, mudzakkar, sekarang hafizat Laila dia muannas. Wa qawluhu ta'ala qala Musa. Qala Musa. Yang tahu itu cerdasnya bukan mainin. Dalam sekali ini. Dalam sekali ini. Yang tahu cerdasnya bukan main ini. Kenapa diberikan qala Musa? Kan itu untuk mudzakkar kan? Benar bukan? Padahal kan yang untuk mudzakkar udah tadi ada safarul fata wal qadi wa gulami. Benar bukan? Benar bukan? Antum jawab ini, benar bukan? Benar. Juga Musa itu kan ta'adzur dia. Al-fata kan tadi juga dia ta'adzur. Kenapa disebutkan lagi ta'adzur? Musa kan isi maksur, al-fata isi maksur. Kenapa disebutkan lagi? Ada yang tahu? Bekerja otaknya, bekerja. Bukan. Bukan, dia sama-sama ta'adzur. Qala Musa ta'adzur. Kenapa diberikan lagi qala Musa yang udah ta'adzur, padahal safarul fata udah ta'adzur dia. Muqaddarah mana amin dhuhur ya ta'adzur, disembunyikan karena ta'adzur. Kenapa diberikan contoh lagi qala Musa? Oh, banyak sekali alarm. Ada yang tahu cepatnya? Cepat ini. Ada yang tahu gak? Ayo bekerja ini otaknya ini, biar nggak pada tumpul semua. Musa dia mamnu'un minas sarfi karena dia ajam. Al-fata dia munsharif. Nanti kalau antum menjumpai Musa majrur, tanda jarnya apa? Fathah. Muqaddarah. Tapi al-fata tanda jarnya apa? Kasrah, muqaddarah. Paham insyaallah? Musa dia mamnu' minas sarf. Al-fata munsharif. Fakullun minal fata wal qadi wa ghulami wa Laila wa Musa. Ya Laila dia juga mamnu minas sarf. Ismun mufradun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu mana'a min dhuhuriha at-ta'adzur fi al-fata, lihat, wa Laila wa Musa. Wa thiqalu fil qadi wa ishtighalul mahalli bi harakatil munasabati fi ghulami. Fakullun minal fata
maka setiap dari fata, al-qadi, gulami, laila, Musa, dia adalah isim mufrad marfu. Dan tandanya dhammah muqaddarah yang disembunyikan. Mana amin zuhuri ta'adzuru, yang menghalangi dari nampaknya ta'adzur pada contoh al-fata, yaitu yang dia munsharif. Ta'adzur munsharif mudzakkar, walaila muannas, karena muannas pasti mamnu sarf, dan Musa dia mudzakkar yang mamnu minas sarf. Yang kedua wathiqalu, karena berat pada contoh al-qadi. Yang ketiga washtighalul mahalli biharakatil munasabati, dan sibuknya kedudukan dengan harokat penyesuaian pada gulami. Kesimpulannya tempat yang pertama dari yang tanda rafanya dhamma adalah isim mufrad. Udah itu cukup. Adapun yang tadi kayak perincian, pesan tersirat nggak paham nggak apa-apa. Lihat yang zahirnya saja, udah cukup sekali itu insyaallah. Yang paham tadi falillahil hamdu wa ni'mah. Itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, disyukuri. Yang nggak paham nggak apa-apa, nggak usah dipusingin. Pokoknya tempat yang pertama yang tanda rafanya dengan dhamma adalah isim mufrad, baik dia mudzakkar maupun muannas, baik dhammanya zahirah ataupun muqaddarah, cukup. Baik dia mudzakkar, muannas ataupun dhammanya zahirah ataupun muqaddarah, dah cukup sekali itu. Alhamdulillah, kita cukupkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.